Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dibahas isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Ada tiga bahasan utama yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai masalah etika dan isu sosial yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang kedua, bagaimana beretika dalam sebuah masyarakat informasi. Lalu akan disampaikan mengenai dimensi moral apa saja yang ada dalam sistem informasi. Penggunaan atau penerapan ataupun pemanfaatan sistem informasi merubah perilaku manusia dalam mencari, menyimpan, mengolah, menyebarluaskan informasi, termasuk kaitannya dengan sosial dan etika. Di satu sisi, sistem informasi dapat mendukung kemajuan sosial, di mana informasi suatu individu dapat digunakan untuk menawarkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun di sisi lain, sistem informasi dapat mengancam nilai sosial dan berpengaruh terhadap etika ataupun prinsip-prinsip untuk menilai benar atau salah yang dapat berpengaruh pada perilaku manusia. Sebagai contoh, teknologi informasi memungkinkan pelacakan profil individu seperti umur, jenis kelamin, alamat rumah, dan lain-lain. Sebagian dari kita kemungkinan ada yang tidak ingin diketahui profil individu kita. Dengan adanya Dengan meningkatnya kemampuan kecepatan komputer dan perkembangan software atau perangkat lunak menjadikan kita bergantung pada sistem. Sistem yang seharusnya mempunyai suatu standar untuk menjamin keamanan, akurasi, dan reliabilitas dari suatu informasi. Standar ini perlu diatur dan disepakati oleh seluruh dunia karena informasi ini sudah bisa diakses tidak dibatasi negara. Selain itu, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat sekali, sehingga semakin banyak data atau informasi yang terkait dengan individu ataupun organisasi dapat disimpan dan digandakan. Sebagai contoh isu yang pernah muncul, yaitu adanya suatu perangkat keras atau hardware yang terkait dengan akses internet dan dijual secara komersial yang diproduksi oleh suatu negara. Disinyalir diduga dapat menyadap atau mengambil informasi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Teknologi yang digunakan ini belum tentu diketahui dan sudah diatur dalam undang-undang suatu negara. Oleh karena itu memang diperlukan suatu standar, kriteria, atau aturan yang disepakati atau dibuat untuk melindungi informasi yang bersifat privasi atau penting, atau informasi yang tidak diperkenankan diketahui oleh pihak lain. Saat ini, sistem dan teknologi informasi berkembang dengan cepat dan masih merupakan hal yang baru dikenal masyarakat yang masih dapat memberi dampak terhadap keseimbangan individu, masyarakat, dan institusi politik. Oleh karena itu, diperlukan waktu dan usaha untuk mengembangkan kode etik, tanggung jawab sosial, aturan-aturan baru yang tentunya masih memerlukan suatu evaluasi. Aturan-aturan yang dibuat ini seyogyanya mempunyai jaminan keadilan, memberikan manfaat dan melindungi masyarakat, dan sifatnya proaktif, jangan sampai bersifat reaktif. Jangan sampai aturan itu baru dibuat setelah baru ada kejadian yang merugikan masyarakat. Seharusnya aturan itu dibuat untuk mencegah atau bersifat preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa konsep dasar yang perlu diketahui di mana konsep ini menentukan pilihan etika. Ketika seseorang individu melakukan suatu tindakan, individu ini bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Adanya responsibilitas atau pertanggungjawaban mengandung arti bahwa kita menerima potensial konsekuensi akibat, tugas, atau kewajiban dari keputusan yang kita buat.
Akuntabilitas terkait dengan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap keputusan untuk melakukan tindakan. Lalu ada liabilitas terkait dengan ranah hukum. Di dalam masyarakat yang memiliki etika, setiap individu memperoleh ganti rugi atau perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian yang dialaminya. Dalam menghadapi isu etika, ada beberapa langkah yang dapat membantu kita menganalisa etika. Yang pertama, identifikasi dan menggambarkan fakta dengan jelas. Dalam tahapan ini, kita harus bisa mengetahui siapa yang melakukan tindakan apa, kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, definisikan konflik atau hal yang bertentangan atau berselisih, dan pilih atau prioritaskan tindakan yang mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi dari yang lain. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu siapa yang mempunyai pengaruh atau terlibat dalam pengaruh dan siapa yang terkena dampak dari pengaruhnya. Berikutnya, identifikasi pilihan-pilihan dengan alasan yang kuat. Tentu bisa jadi pilihan ini tidak bisa memuaskan semua yang berkepentingan. Yang terakhir, identifikasi konsekuensi atas pilihan yang diambil. Ada 6 prinsip utama etika atau prinsip-prinsip atau aturan atau nilai yang mendasari pengambilan keputusan. Yang pertama, kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Tindakan yang tidak pantas bagi setiap orang, tidak pantas juga bagi seseorang. Kalau tindakannya tidak dapat dilakukan berulang, maka tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Setiap tindakan mempunyai berbagai macam nilai. Tindakan yang kita pilih adalah tindakan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan yang mengakibatkan risiko yang paling minimal. Kita mengasumsikan bahwa semua benda, baik berwujud ataupun tidak, itu milik seseorang. Jika bermanfaat, maka memiliki nilai. Dan kita asumsikan bahwa orang yang memberikan manfaat atau nilai ini mengharapkan kompensasi atas apa yang dilakukan. Kode etik merupakan suatu sistem norma atau nilai, serta aturan tertulis berdasarkan prinsip moral bagi seorang profesional untuk menjamin mutu profesi dan dapat memberikan jasanya sebaik-baiknya kepada penggunanya, serta sebagai pelindung kepada pengguna dari perbuatan yang tidak profesional. Asosiasi profesional merupakan organisasi non-profit yang juga mempunyai peranan tidak hanya sebagai tempat untuk memperluas jaringan profesional, namun juga untuk meningkatkan kompetensi, dan juga yang utama adalah untuk melindungi kepentingan publik dengan cara membuat kode etik. Sistem informasi dapat menciptakan dilema etika di mana sistem informasi ini dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Perampingan tenaga kerja dilakukan untuk menekan biaya. Oleh ada beberapa dimensi moral dalam informasi. Pertama, mengenai hak informasi yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi. Sebagai individu ataupun organisasi, kita mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Berikutnya terkait dengan akuntabilitas dan pengendalian. Diperlukan suatu penyelenggaraan dan pemberian sanksi atas perbuatan merugikan terhadap informasi individu ataupun organisasi. Ada beberapa tantangan dalam penggunaan internet terkait dengan privasi, yaitu adanya cookies, spyware, adware, layanan Google, di mana semua perangkat lunak ini dapat menyisip melalui internet dan dapat mengambil informasi privasi kita. Dimensi moral dalam informasi berikutnya terkait dengan kualitas sistem. Diperlukan adanya suatu standar data dan sistem yang dibuat untuk melindungi hak-hak individu ataupun organisasi. Lalu dimensi moral berikutnya itu adalah kualitas hidup. Adanya nilai-nilai yang dapat dipertahankan yang dapat didukung oleh sistem informasi ataupun teknologi informasi baru tersebut. Ada beberapa solusi secara teknikal yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan internet, yaitu yang pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan suatu enkripsi email.
Isi email dapat dilindungi atau hanya dilihat atau dibuka dengan menggunakan password atau kata kunci. Yang kedua, kita dapat melakukan two steps or more authentication. Dalam membuka suatu akun, kita dapat melakukan 2 atau lebih langkah dalam membuka akun itu. Berikutnya, ketika kita browsing di dunia maya, kita menggunakan identitas anonim atau mengaburkan identitas. Lalu perangkat hardware kita dapat dilengkapi dengan menggunakan software anti-spyware ataupun anti-malware. Lalu hal teknis yang dapat kita lakukan ketika kita browsing internet yaitu dengan mengaktifkan private ataupun do not track. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai hak kekayaan. Yang pertama, kekayaan intelektual merupakan harta tak berwujud yang dimiliki individu ataupun organisasi yang harus dilindungi. Sistem informasi mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual karena informasi dapat diakses dan disebarluaskan melalui jaringan. Ada beberapa macam kekayaan intelektual, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan paten. Dalam membuat suatu sistem yang baik merupakan sistem yang bebas dari kesalahan. Namun dalam membuat sistem yang baik ini memerlukan suatu sumber daya yang tidak sedikit dan bisa jadi memerlukan suatu sumber daya finansial yang secara ekonomis tidak visible. Sistem ini memerlukan suatu pengujian atau perbaikan sebelum dapat digunakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya suatu sistem. Pertama, adanya suatu celah atau kelemahan dalam sistem itu. Artinya sistem ini dapat diintervensi oleh pihak lain. Oleh karena itu diperlukan suatu update atau perbaikan sistem secara berkala. Sebagai contoh, perangkat sistem informasi yang kita gunakan seperti Windows, Android, ini memerlukan suatu update atau pembaruan dari sistem ini untuk menutup celah atau adanya kelemahan dari sistem. Faktor berikutnya yang menyebabkan gagalnya suatu sistem itu adanya suatu kerusakan hardware atau fasilitasnya secara fisik. Kerusakan ini dapat diakibatkan oleh suatu reliabilitas komponennya yang semakin berkurang ataupun diakibatkan oleh faktor eksternal seperti alam. Lalu faktor berikutnya yang menyebabkan gagalnya suatu sistem itu adanya lemahnya kualitas data inputnya. Dalam melakukan suatu proses pada suatu sistem informasi diperlukan kualitas input atau data informasi yang baik, sehingga dihasilkan output atau hasil olahan proses yang berkualitas. Ada beberapa konsekuensi atau dampak sosial dalam penggunaan sistem informasi. Yang pertama mengenai kecepatan perubahan. Suatu bisnis belum tentu mempunyai waktu untuk merespon kompetisi global. Yang kedua, diperlukan suatu pengelolaan batasan antara keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Lalu berikutnya mengenai ketergantungan dan kerentanan. Sistem informasi memberikan suatu layanan yang memudahkan manusia dalam bekerja, sehingga manusia lebih cenderung akan menggantungkan kepada sistem informasi. Di sisi lain, sistem informasi memberikan suatu kerentanan, karena penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat diintervensi oleh pihak lain, sehingga dapat terjadi suatu kejahatan dan penyalahgunaan sistem informasi. Konsekuensi dan dampak sosial yang perlu diperhatikan adalah mengenai ketenagakerjaan, kesetaraan, dan hak akses, serta risiko kesehatan.